Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Muhammad Fahrul Argianta dari kelas 23 ITB NRP 210312102 dari Politeknik Elektronika Negeri Surabaya. Sini saya akan menjelaskan teori selanjutnya yang ke-9, yaitu basis data client server. Pokok bahasan pendahuluan arsitektur client server, pengaksesan query pada basis data client server. Tujuan kita adalah memahami konsep basis data client server. 2. Memahami arsitektur client server. 3. Memahami pengaksesan query pada basis data client server dan bagaimana perangkat lunak client server. Pendahuluan. Aplikasi basis data terdistribusi dikembangkan dalam bentuk arsitektur client server. Teknologi client server berkembang secara cepat sebagai teknologi lanjut. Pada beberapa waktu yang lalu, sangat sulit memprediksikan status saat ini teknologi client server yang terjadi saat ini. Kemudian hal ini sama sulitnya dengan memprediksi teknologi untuk beberapa tahun ke depan. Beberapa faktor yang mempengaruhi pada fungsi client atau server, atau keduanya melibatkan perangkat keras dan perangkat lunak, protokol network, teknologi LAN, WAN, dan komunikasi. Penurunan biaya dari beberapa faktor tersebut menyebabkan semakin besar kemungkinan mempunyai sistem yang kuat. Arsitektur client server. Saat ini, arsitektur client server banyak yang digunakan dalam industri disebut two-tier arsitektur. Kemudian pada arsitektur ini, server mengirim data dan klien mengakses data. 3. Server memainkan peranan yang dominan pada arsitektur ini. 4. Keuntungan sistem ini adalah kesederhanaan dan kompatibilitas dengan sistem yang legal. Arsitektur client server yang dikembangkan kemudian adalah three-tier arsitektur. Pada model ini, layer dipresentasikan sebagai host, server, dan klien. Server memainkan peranan sebagai penengah dengan mengirim aturan bisnis. Klien berisi antarmuka GUI dan beberapa aplikasi tambahan mengenai aturan bisnis. Kemudian server bertindak sebagai conduit of passing, memproses data dari host ke klien, di mana kemudian diproses atau difilter dan dipresentasikan ke pemakai dalam format GUI. Kemudian antarmuka pemakai, aturan dan pengaksesan data bertindak sebagai three-tier. Klien biasanya dihubungkan ke server melalui LAN dan server dihubungkan ke host melalui WAN. Klien melakukan remote yang dihubungkan ke server melalui WAN juga. Sistem ini sangat cocok untuk perusahaan besar di mana basis data terpusat dapat disimpan dalam host dan biaya pembangunan LAN WAN dapat diatur dan dioptimalisasi menggunakan teknologi yang baru untuk setiap bagian yang berbeda dalam organisasi. Pengaksesan query pada basis data client server. Setiap klien harus menggunakan query SQL yang tepat dan menyediakan antarmuka pemakai dan fungsi antarmuka untuk bahasa pemrograman. Karena SQL adalah bahasa standar relasional dan berbagai SQL server meskipun disediakan oleh vendor yang berbeda dapat menerima perintah SQL. Klien juga merujuk data dictionary yang di dalamnya terdapat informasi pada data terdistribusi di antara server SQL yang berbeda sebagai modul untuk dekomposisi query global ke dalam jumlah query lokal yang dieksekusi pada berbagai tempat. Interaksi antara klien dan server selama pemrosesan query adalah sebagai berikut. Yang pertama, klien melakukan parsing query pemakai dan memecahnya ke dalam sejumlah query independen untuk setiap tempat. Setiap query dikirim ke server yang sesuai. Yang kedua, setiap server memproses query lokal dan mengirim relasi ke hasil ke klien. Ketiga, klien mengkombinasikan hasil subquery untuk memproduksi hasil dari query asal yang dikirim. Pendekatan query pada basis data client server. Pada pendekatan ini, server SQL juga disebut transaction server
atau database processor atau DP atau backend machine, sedangkan klien disebut application processor atau AP atau front end. Interaksi antara klien dan server ditentukan oleh pemakai pada klien atau melalui modul khusus pada DMS klien yang merupakan bagian dari paket DMS. Dalam DDBMS yang banyak digunakan model perangkat lunak dibagi dalam 3 level. Perangkat lunak server bertanggung jawab pada manajemen data lokal, kebanyakan sama dengan perangkat lunak DBMS. Perangkat lunak klien bertanggung jawab untuk fungsi distribusi, mengakses informasi distribusi dari data dari katalog DBMS dan memproses semua permintaan yang dibutuhkan akses ke lebih dari satu tempat. Hal ini juga ditangani semua antarmuka user. Perangkat lunak komunikasi biasanya dihubungkan dengan sistem operasi distribusi, menyediakan primitif komunikasi yang digunakan oleh klien untuk mengirim perintah data ke tempat berbeda sesuai kebutuhan. Hal ini bukan bagian yang terpenting dalam DDBMS, tetapi menyediakan primitif komunikasi dan pelayanan yang esensial. Kemudian klien bertanggung jawab untuk membangkitkan eksekusi distribusi untuk beberapa tempat server suatu query atau transaksi untuk melakukan supervisi eksekusi distribusi dengan mengirim perintah ke server. Perintah ini termasuk query lokal atau transaksi yang dieksekusi selain perintah untuk mengirim data ke klien atau server lain. Satu fungsi yang mungkin dari klien adalah menyembunyikan detail distribusi data dari pemakai, yang memungkinkan pemakai menulis query global dan transaksi seperti basis data yang terpusat tanpa harus menggunakan tempat di mana data dirujuk dalam query atau transaksi berada. Proses ini disebut distribusi transparansi. Beberapa DBMS tidak melakukan distribution transparansi, sehingga pemakai harus berhati-hati terhadap distribusi data secara detail. Ringkasan-ringkasan yang kita dapat dari teori ini adalah: yang pertama, konsep arsitektur client server berhubungan dengan basis data terdistribusi. Yang kedua, arsitektur client server yang dikembangkan saat ini menggunakan three-tier arsitektur, di mana terdapat 3 komponen utama, yaitu host, server, dan client. Pengaksesan query dilakukan dengan cara klien melakukan permintaan query dengan mengirimkan subquery ke beberapa tempat server, dan setelah server mengirimkan hasilnya ke klien, klien mengkombinasikan hasil subquery ke query asal. Modul perangkat lunak yang terdapat pada DDBMS dapat dibagi dalam 3 level, yaitu perangkat lunak, server, klien, dan komunikasi. Selanjutnya kita akan masuk ke latihan soal. Latihan soal pertama, apa yang dimaksud dengan sistem client server? Jawabnya adalah, client server adalah sebuah arsitektur jaringan yang memisahkan klien. Biasanya aplikasi menggunakan GUI dengan server masing-masing. Klien dapat meminta atau data atau informasi dari server. Kedua, apa perbedaan konsep arsitektur client server yang ada sekarang dengan arsitektur sistem distribusi? Jawabnya adalah sebagai berikut. Yang soal ketiga, sebutkan bagaimana tugas host, server, dan server pada three-tier arsitektur. Jawabnya adalah sebagai berikut. Latihan soal keempat, jelaskan bagaimana pengaksesan query dari klien ke server dan hasil query dari server ke klien.
Jawabnya, mengaksesan query dilakukan dengan cara klien melakukan permintaan query dengan mengirimkan subquery ke beberapa tempat server. Setelah server mengirimkan hasilnya ke klien mengomunikasikan hasil subquery ke query asal. Ada soal terakhir, perangkat lunak apa saja yang diperlukan pada sistem klien server? Jawabnya ada 3. Pertama, perangkat lunak server bertanggung jawab pada manajemen data lokal. Kedua, perangkat lunak klien bertanggung jawab untuk fungsi distribusi. Yang ketiga, perangkat lunak komunikasi menyediakan primitif komunikasi yang digunakan oleh klien untuk mengirim perintah ke tempat yang berbeda sesuai kebutuhan. Terima kasih, ini adalah akhir dari slide hasil dari teori 9. Terima kasih untuk silakan melihat video-video yang lain pada channel ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.